أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك وأحسن تأويلا. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih keduanya. Kita selesai dari bab al-janais, kepengurusan jenazah, bab tentang ziarah kubur juga yang sudah kita sampaikan. Ziarah kubur terbagi menjadi dua. Ada ziarah kubur yang disyariatkan, ada ziarah kubur yang tidak disyariatkan. Ziarah kubur yang disyariatkan, yang ketika seseorang berziarah niatnya untuk mengingat kematian dan dia doakan penghuni kubur tersebut. Ini ziarah kubur yang disyariatkan. Adapun ziarah kubur yang tidak disyariatkan, ziarah kubur tapi dia minta-minta kepada penghuni kubur tersebut, yang ini jatuh kepada kesyirikan. Kita selesai dari bab berkaitan dengan masalah kepengurusan jenazah. Kita lanjut bab yang keempat berkaitan dengan kitabuz zakat, bab tentang masalah zakat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Az-zakatu fil lughati, zakat secara bahasa maknanya an-nama wa tatbir, tumbuh berkembang dan mensucikan. Di makna ziyadah wa tahar, bertambah dan mensucikan. Ini definisi zakat secara bahasa. Wa fi syar'i, adapun secara syariat, haqqun wajibun fi malin khasin wal kharij minal ard wan naqdan wa urudit tijarah li ta'ifatin mahsusatin. Adapun zakat secara syariat maknanya adalah hakun wajibun fi malin mahsus. Itu saja. Hakun wajibun fi malin mahsus, hak yang menjadi wajib bagi seseorang yang memenuhi syarat dalam harta-harta yang khusus seperti peternakan, seperti pertanian, seperti mata uang, perdagangan, yang itu diperuntukkan untuk kelompok-kelompok yang khusus, yang jumlahnya ada 8 yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Fi waqtin khas, dikeluarkan juga di waktu yang khusus, yaitu tamamul hauli, setelah sempurna 1 tahun dan telah mencapai nisab. Kecuali zakat pertanian dan buah-buahan, yang dia dikeluarkannya tidak menunggu haul, tidak menunggu 1 tahun secara sempurna, tapi setiap kali dia panen maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ini definisi zakat secara syariat. Hakun wajibun fi malin makhsus, kewajiban yang wajib dikeluarkan dalam harta yang khusus. Wa fi wali ta'ifatin makhsusah, diberikan kepada kelompok golongan yang khusus. Wa fi waqtin khas, dan juga di waktu yang khusus, yaitu setelah melewati haul 1 tahun. Kemudian zakat ini ada syarat wajibnya. Syarat wajibnya bagi orang yang mengeluarkan zakat 2 saja. Yang pertama al-Islam, dia adalah seorang muslim. Yang kedua al-hurriyatu, dia orang yang merdeka. Hamba sahaya, dia enggak ada kewajiban mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah.
Adapun zakat mal tidak ada kewajiban bagi hamba sahaya. Karena dua syaratnya tadi ya, dia muslim dan dia orang yang merdeka. Yang kedua, syarat wajib bagi harta yang dizakatkan. Harta yang dizakatkan harus memenuhi syarat. Yang pertama, an yablughan nisab, telah mencapai nisab. Yang kedua, an yahula alaihil haul, harta tersebut telah mencapai melewati haul 1 tahun. Yang ketiga, minal musannafati lizzakah, harta tersebut termasuk harta yang wajib dizakatkan. Jadi tidak semua harta terkena wajib zakat. Contohnya apa? Rumah yang kita tempati ada zakatnya tidak? Tidak ada. Mobil yang kita pakai ada zakatnya tidak? Tidak ada. Pakaian yang kita pakai ada zakatnya tidak? Tidak ada. Perkakas, ya, apalagi furniture, mebel, semua yang kita pakai itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hanyalah harta yang tumbuh dan berkembang. Makanya harta-harta tadi tidak dikenai zakat. Seperti tanah, kita punya tanah, selama ketika membelinya tidak ada niat untuk menjualnya kembali, maka tidak dikenakan zakat. Kecuali kita beli tanah, beli rumah, tapi niatnya memang untuk dijual kembali, diperdagangkan, itu baru terkena zakat yang namanya zakat perdagangan. Adapun selama barang dan harta itu tidak kita gunakan untuk berdagang, untuk bisnis, untuk dikembangbiakan, maka tidak dikenai zakat. Ya. Kita baca hadis yang pertama berkaitan dengan zakat ini. Al-haditsus sadisu wassittuna ba'dal mi'ah. Hadis nomor 166. An Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman. Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal saat beliau mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Kata Rasulullah, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka merupakan dari kalangan ahlul kitab. Siapa itu ahlul kitab? Siapa yang dimaksud ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani saja. Berarti Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu itu tidak masuk dalam golongan ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud Yahudi dan Nasrani saja. Kenapa Rasulullah berpesan seperti ini? Karena Mu'adz diutus ke Yaman untuk dakwah di sana. Makanya di antara yang disebutkan oleh para ulama, kalau seseorang mau berdakwah ke suatu tempat, maka dia harus tahu dulu objek yang mau dia dakwahi. Dia Rasulullah ngasih tahu kepada Mu'adz, yang engkau datangi nanti kalangan ahlul kitab. Kalau kalangan ahlul kitab itu berarti mereka sudah paham tentang Injil dan Taurat. Artinya mereka paham untuk berdebat gitu. Mereka paham untuk berdiskusi. Karena mereka ahlul kitab, mereka paham tentang isi dalam kitab Injil dan juga Taurat. Makanya dipesenin dulu nih ke Mu'adz, yang engkau datangi adalah dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah.
apabila engkau mendatangi mereka, maka dakwahkan mereka yang pertama kali agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Dan di sini faidahnya ya, kalau kita mau berdakwah, dakwah dari yang paling penting terlebih dahulu, yaitu perkara tentang tauhid, akidah. Kenapa kita harus sering bicara tauhid? Karena masyarakat kita masih banyak yang mereka tanpa sadar jatuh kepada kesyirikan. Mereka menyembelih hewan untuk selain Allah, dagingnya dilempar ke lautan, kepalanya ditanam ke bumi. Ini menyembelih untuk selain Allah, yang itu syirik. Karena menyembelih itu ibadah. Kata Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku wa nusuki. Antum lihat kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan wa nusuki, itu maknanya sembelihanku. Wa mahyaya wa mamati, dan kehidupanku dan kematianku hanya untuk Rabb semesta alam, yaitu Allah Ta'ala. Kalau ada orang nyembelih, kepalanya ditanam ke bumi, dagingnya dilempar ke lautan, yang mereka membuat sesajen-sesajen, ini adalah kesyirikan. Maka wajib kita selalu mengingatkan. Begitu juga kenapa kita sering mendakwahkan tauhid ini, karena masih banyak masyarakat kita yang mereka percaya sama jimat-jimat, ya, jimat berupa batu lah, jimat berupa pekalung lah, jimat berupa gelang lah, itu semuanya syirik, ya. Meyakini gelang, kalung, batu, keris, ya, itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya, mengangkat musibah kita, itu semuanya kesyirikan. Walaupun tadi dia sholat, padahal dia puasa Ramadan, dia haji dan umrah, tapi di rumahnya masih nyimpen jimat. Subhanallah, ya. Dia percaya selama batu ini ada di rumah saya nggak akan kena malapetaka, ya. Selama gelang ini masih nempel ini di lengan saya nggak akan terkena penyakit. Selama kalung ini masih nempel di leher saya nggak akan terkena bencana dan musibah. Ini semuanya kesyirikan. Makanya ini yang pertama kali kita seru, dan pesannya Rasulullah, dakwahkan mereka agar mereka mengucapkan dan memahami 2 kalimat syahadat, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Banyak orang yang nggak paham ibadah itu apa. Yang namanya ibadah, segala sesuatu, ya, yang di situ digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah ibadah. Makanya ibadah itu bukan sekedar zahir saja, tapi ibadah batin. Ini yang banyak kaum muslimin nggak paham. Ibadah batin itu apa? Al-khauf, rasa takut. Nggak boleh rasa takut kita kepada makhluk seperti rasa takut kita kepada Allah. Itu syirik. Takut kalau nggak ngasih sesajen ke Gunung Kidul, nanti gunungnya meletus. Takut kalau nggak nyembelih untuk ratu pantai selatan, nanti bisa diterpang banjir dan badai. Ini takut yang syirik. Gak boleh rasa takut kepada makhluk sama atau bahkan melebihi rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Begitu juga ibadah batin seperti rasa harap, rasa bergantung. Makanya kata Rasulullah, man ta'allaqa tamimatan wukila ilaih. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad,
kata Rasulullah, siapa yang bergantung kepada jimat-jimat, maka Allah akan jadikan dia tergantung dengan benda tersebut. Artinya bergantungnya bukan kepada Allah. Dia lebih khawatir kalau jimatnya ketinggalan. Ya, kalau orang sudah bergantung kepada jimat kan gitu, jimatnya ketinggalan, rasa takutnya besar sekali tuh, karena dia sudah begitu yakin ini jimat nih yang bisa nyelamatin saya, yang jaga saya dari bencana, yang mendatangkan manfaat. Akhirnya bergantungnya kepada jimat. Ya, makanya siapa yang bergantung kepada jimat, kata Rasulullah, Allah jadikan dia bergantung kepada benda tersebut dan dia nggak bergantung kepada Allah Ta'ala. Ini syirik. Dia jadikan makhluk lain menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala. Dia meyakini ada makhluk yang bisa mendatangkan manfaat, yang bisa menghilangkan bahaya, yang bisa mencegah bahaya. Itu adalah syirik. Selama ini kan kita taunya syirik dari kecil kalau dia non-muslim, kan begitu ya. Padahal orang muslim pun bisa jatuh kepada syirik tadi. Dia datangkan sekutu kepada Allah, kepada sekutu selain Allah yang dia meyakini bisa mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Ini dakwah tauhid yang terus kita galakkan, karena masih banyak masyarakat kita yang dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia pulang pergi haji umroh, tapi masih nyimpen jimat. Allahu Akbar. Ya, semua ibadah rukun Islam dia lakukan, tapi kok masih nyimpen jimat. Atau kalau dia punya masalah, datangnya kepada dukun, ya, minta-mintanya kepada paranormal. Na'udzubillah. Ini kan kaum muslimin ini, padahal mereka yang KTP-nya Islam, tapi mereka jatuh kepada kesyirikan tanpa mereka sadari. Karena mereka menganggap syirik itu kalau mereka non-muslim, mereka itu di luar Islam. Itu kan yang dipahami kebanyakan kaum muslimin. Padahal orang muslim pun dia bisa jatuh kepada kesyirikan ketika dia memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Menyembelih itu ibadah, minta pertolongan dalam keadaan genting, istighosah, itu ibadah. Nggak boleh dipalingkan kepada selain Allah Ta'ala. Minta perlindungan, isti'adzah, itu ibadah. Nggak boleh minta perlindungan kepada jin dan syaitan, kepada selain Allah, yang itu jatuh kepada kesyirikan. Ya. Nah, ini yang sering kita ingatkan kepada kaum muslimin, bahwa syirik itu bukan orang yang non muslim saja. Kita yang muslim pun bisa jatuh kepada kesyirikan ketika kita jadikan ibadah untuk selain Allah. Ya. Nah, ini lihat ya, perintah Rasulullah kepada Muaz yang pertama kali, dakwahi mereka untuk apa? Mereka jadikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ajak mereka untuk mengimani Muhammad itu utusan Allah. Ajak, ya. Karena kenapa? Karena tidaklah seseorang dia mengimani Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak beriman Muhammad itu utusan Allah, tetap dia dianggap kufur, bukan muslim. Wajib seseorang menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah, tapi juga dia meyakini Muhammad itu utusan Allah. Dan konsekuensinya, ikhwah, kalau kita mengimani Muhammad itu utusan Allah, 4 konsekuensinya. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Kita mentaati Rasulullah dalam segala yang beliau perintahkan. Yang kedua, wantaha ma nahahu wa zajar. Kita tinggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah.
Yang ketiga, at-tasdiqu bima akhbar. Kita meyakini apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Kadang kan kita masih ragu ya. Padahal hadisnya sahih. Ana pernah sampaikan ke antum, Rasulullah kan pernah bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu." Antum ngamalin hadis ini enggak? Kata Rasulullah, apabila seekor lalat jatuh dalam minuman kalian, apa perintahnya Rasulullah? Celupkan. Antum beriman nggak dengan hadis ini? Hah? Kalau antum ngukurnya pakai akal logika, antum akan bilang, ih jorok banget, ih jijik banget, kan gitu. Tapi kita kalau bicara itu hadis Rasulullah yang sahih, kita bicaranya iman. Rasulullah katakan, kalau lalat ya hinggap di minuman kalian, celupkan. Fa inna, karena lalat itu memiliki dua sayap kan? Yang satu sayapnya sebagai obat, yang satu sayapnya sebagai penyakit. Kenapa Rasulullah menyuruh kita mencelupkan? Supaya seimbang nih. Ya, karena kalau antum nggak celupkan, bisa jadi sayap yang hinggap itu sayap yang penyakit. Ya, kalau antum langsung buang saja, maka antum bisa kena penyakit malah. Tapi kenapa Rasulullah suruh celupkan? Supaya seimbang, karena dua sayapnya tadi, satu sayapnya obat, satu sayapnya penyakit. Ya, tapi kan jarang yang ngamalin ini ya. Ya, karena dia kurang yakin. Ya, padahal kata Rasulullah, celupkan, buang lalatnya, setelah itu minum. Ya, nah ini kadang kita kurang yakin apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ya, setelah makan sunnahnya apa kita kalau setelah makan? Kata Rasulullah, idza akala ahadukum, apabila salah seorang dari kalian selesai makan, falyul'iqaha, hendaklah dia jilati jari-jari tangannya. Atau bahkan kata Rasulullah, boleh dijilati oleh temannya. Ya, itu saking ya menjaga supaya ya seseorang itu menjilati tangannya tadi. Tapi jarang kan kita yang ngamalin ini, karena nggak yakin ya dengan hadis Rasulullah tersebut. Padahal hadisnya sahih. Ya, padahal konsekuensinya kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah, berarti kita beriman dengan segala yang dikabarkan Rasulullah. Jangan bantah pakai logika. Logika kita nggak nyampe untuk memahami segala hikmah dari segala yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah. Ya, kita kan seringnya gitu, manusia modern tuh suka bantahnya pakai logika, padahal hadisnya sahih. Ya, tapi orang beriman kalau dia tahu hadisnya sahih, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, jangan dibantah pakai logika dan perasaan. Ya, karena nggak bisa ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah itu dibantahnya dengan logika dan perasaan. Ya, Oke, kita lanjut ihwa. Yang keempat, konsekuensi kita beriman dan kita bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, alla na'budallaha illa bima syara'a. Kita hanya beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini udah konsepnya ya. Kalau ibadah cukup sudah. Konsekuensinya ini, kalau kita meyakini Muhammad itu utusan Allah, kita beribadah sesuai yang diajarkan Rasulullah. Ya. Jadi nggak perlu ikhwah ya melakukan ibadah yang di situ nggak pernah diajarin Rasulullah.
Ini muncul banyak ini di zaman sekarang. Zikir sambil nari-nari gitu ya. Zikir sambil joget-joget, naudzubillah. Zikir itu kan kita tenang, ikhwah. Kenapa sih harus sambil muter-muter gitu zikirnya? Ya. Kenapa harus sambil joget-joget, la haula. Zikir itu kan harusnya mendatangkan ketenangan hati. Ya. Tuh pernah lihat orang yang zikir muter-muter gitu. Ya. Oh, ini enggak ada sahabat yang melakukan seperti ini. Ana selalu sebutkan kaidah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Antum buka surah Al-Ahqaf ayat yang ke-11. Di situ Ibnu Katsir membuat kaidah tuh. Mau tahu nggak ibadah itu diajarkan Rasulullah atau tidak? Kata Ibnu Katsir, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau itu sahabat melakukannya, ya, kalau seandainya amalan itu disyariatkan, pasti para sahabat lebih dulu melakukannya. Udah itu aja kaidahnya ya. Ya, kalau kita mau tahu ya ibadah itu diajarkan oleh Rasulullah atau tidak, lihat para sahabat melakukannya atau tidak. Ya. Taib. Kemudian fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalau mereka sudah mentaati mengucapkan dua kalimat syahadat, fa akhbirhum, beritahukan kepada mereka, annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Ini yang Rasulullah sebutkan nih, wah. Setelah 2 kalimat syahadah, yaitu tentang salat 5 waktu, satu-satunya ibadah yang Allah syariatkan ketika Rasulullah masih ada di kota Mekkah. Kapan disyariatkannya ibadah salat? Tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 dari kenabian itu berarti Rasulullah 10 tahun di kota Mekkah setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul. Ya, jadi cara ngitungnya, ketika Rasul diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40, berarti 10 tahun berapa usianya? 50, baru disyariatkan perintah sholat. 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Dan subhanallah, satu-satunya ibadah setelah 2 kalimat syahadat yang Allah turunkan saat Rasul masih di Mekkah itu hanya sholat 5 waktu saja. Ya. Itu pun Rasulullah langsung dipanggil untuk menghadap Allah Ta'ala, yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan dari Rasulullah kemana? Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Ya. Makanya di sini ulama menjadikan dalil sebagai keutamaan Masjidil Aqsa. Ulama menjadikan ini sebagai dalil keutamaan Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena Allah mampu nggak menjadikan Rasulullah langsung aja dari Masjidil Haram menuju Sidratul Muntaha? Mampu atau tidak? Mampu. Tapi kenapa kok harus mampir ke Masjidil Aqsa dulu? Maka di situ kata ulama ada keutamaannya. Yang di situ kan Rasulullah sholat, yang Rasulullah jadi imamnya para nabi ketika sholat itu di Masjidil Aqsa. Ya, maka ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Tapi umatnya Rasulullah melaksanakan 5 waktu sholat sehari semalam, pahalanya seperti melaksanakan 50 waktu dalam sehari semalam. Itu kan yang terdapat dalam hadis.
Umatnya Rasulullah sholat 5 waktu sehari semalam, pahalanya 50 waktu yang mereka dapatkan. Saking pentingnya perintah sholat ini, ulama begitu kuat khilafnya tentang orang yang meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja. Sebagian ulama menghukuminya kafir, apalagi kalau dia meyakini sholat sudah tidak wajib lagi untuknya. Itu kalau itu mah ulama sudah sepakat, bapak-bapak. Orang yang meyakini sholat sudah tidak wajib lagi untuknya, ulama sepakat dia kafir, keluar dari agama Islam. Jadi kalau ada orang ngaku saya mah sudah sampai tingkatan hakikat, kalau kalian masih makrifat, kalau saya sudah nggak wajib sholat lagi, itu ulama sepakat wah kafir orang yang seperti itu. Dia mengingkari kewajiban sholat 5 waktu. Kok dia berani meyakini sholat sudah nggak wajib? Antum lihat, ada nggak yang lebih mulia dari Rasulullah? Hah? Nggak ada. Rasulullah sampai beliau sakit, jatuh bangun beliau sholatnya. Di akhir-akhir kehidupan beliau kan, beliau sakit, ya, sampai tetap maksain sholat berjamaah, jatuh bangun beliau. Ini utusan Allah, ini makhluk paling mulia, tetap sholat 5 waktu sampai akhir hidupnya. Ada orang zaman sekarang mengaku sudah sampai tingkatan hakikat, nggak wajib sholat. Subhanallah. Ini ngikutin ajaran siapa? Rasulullah sampai akhir hayatnya sholat. Subhanallah. Sampai jatuh bangun kan beliau ketika sakit. Subhanallah. Ya, sampai digotong untuk bisa tetap ikut sholat berjamaah yang saat itu diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya orang yang meyakini sholat sudah tidak wajib lagi untuknya, ulama sepakat dia kafir, keluar dari Islam. Adapun orang yang sengaja ninggalin sholat 5 waktu karena malas, karena meremehkan, ini baru ulama beda pendapat. Yang tadi Anda katakan, sebagian ulama tentang menghukuminya kafir, keluar dari agama Islam. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal dan para sahabat seperti Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, ya, yang kata Abdullah ibn Umar, walaqad ra'aituna, aku melihat di zaman kami saat Rasulullah masih hidup, ya, tidaklah ada laki-laki yang meninggalkan sholat berjamaah, kata Abdullah bin Umar, kecuali di hatinya ada penyakit kemunafikan. Ini kata Abdullah bin Umar, ini sahabat Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab. Aku melihat di zamanku, kata Abdullah bin Umar, tidaklah ada yang meninggalkan sholat 5 waktu padahal dia laki-laki yang gak ada uzur, kecuali aku lihat dia adalah orang-orang munafik. Di hatinya ada penyakit pemunafikan, ya. Maka laki-laki, ya, yang sudah baligh, muslim, sehat, nggak ada uzur, wajib dia sholat berjamaah di masjid. Jangan anaknya aja disuruh ke masjid, bapaknya nonton TV di rumah, ya. Akhirnya anaknya gaduh aja di masjid, ya. Kalau anaknya disuruh ke masjid, harusnya orang tuanya juga ke masjid, kan begitu, ya. Kan nggak ada teladan yang lebih baik kecuali dengan kita memberikan teladan, kan gitu Pak, ya. Ya, kita diajari teladan yang paling baik itu ya kita meneladani gitu. Kita dulu yang mencontohkan, kan gitu. Ini kan enggak zaman sekarang, ya. Anaknya disuruh ke masjid, orang tuanya malah nonton TV di rumah. Nauzubillah. Ya, kok bisa gitu, ya, padahal yang lebih wajib tuh bapaknya ke masjid, ya. Adapun anaknya justru dia nggak wajib karena belum baligh, ya.
Nah ini kadang ya banyak kaum muslimin yang kurang memahami ya. Nah ini sholat 5 waktu begitu penting sampai sebagian ulama menghukumi yang meninggalkan sholat 5 waktu sengaja ya tanpa ada uzur syar'i, maka dia dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Dalilnya diantaranya hadis Rasulullah SAW, riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah, inna baina syirki wal kufri, inna baina rajuli wasyirki wal kufr, sesungguhnya yang jadi pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah tarkas sholat, ketika dia meninggalkan sholat 5 waktu. Nah ini pentingnya kita jaga sholat 5 waktu ya. Bagi laki-laki maka dia laksanakan di masjid tanpa tidak ada uzur syar'i ya. Ana pernah ceritakan antum ketika Allah puji sahabat di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa itaiz zakat. Rijalun, siapa yang dimaksud rijalun di sini? Para sahabat. La tulhihim tijaratun, mereka tidak terlalaikan dengan perdagangan dan perniagaan mereka. Wala bai'un an dzikrillah, mereka tidak terlalaikan dari jual beli mereka, dari berzikir kepada Allah. Wa iqamis, meraih keuntungan dari tokoku tersebut setiap hari 300 dinar. Wa usyhidus salata bil jamaah, tapi aku nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. 300 dinar ya, kita hitung-hitungan sekarang. 1 dinar 4,25 gram. 1 gram berapa? Masih 1 juta? Hah? 1 juta 1 gram. Hah? 300 Pak. Berapa? Hah? 1,2 M penghasilannya Abu Darda 1 hari. Tapi kata beliau apa? Aku nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. 1 hari 1,2 M. 1 bulan berapa Pak? 30 M. Ini kaum muslimin hari ini ya Allah, gajinya 5 juta nggak mau mampir ke masjid. Astagfirullah. Abu Darda 1,2 M per hari penghasilannya, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Subhanallah, jauh. Makanya Allah puji para sahabat. Jadi jangan katakan sahabat itu pengangguran. Mereka itu pedagang, pebisnis, peternak, ya. Ada yang juga mereka petani dalam menanam kurma, ya. Tapi mereka nggak terlalaikan dengan jual beli dan perniagaan mereka untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Ini kita bandingkan dengan kehidupan sahabat ya, jauh sekali rasanya, ya. Gaji 5 juta, 10 juta, nggak mau sholat berjamaah di masjid, ya. Manajer di sini berapa kira-kira? Ya, 15 Pak. Ya, manajer berapa kira-kira? Kalau di pabrik-pabrik 30 juta, ya. 30 juta. Ini Abu Darda per hari 1,2 M, ya. Subhanallah, ya. Itu kan paling 30 juta, 50 juta per bulan kan. Ini Abu Darda 1,2 M per hari, nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Jauh ya dari kehidupan kita. Makanya harta mereka berkah. Berkah itu artinya apa? Harta mereka senantiasa mengajak mereka pada ketaatan kepada Allah. Nah ini orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan, jual beli, ya.
yang akhirnya mereka lalai dari sholat 5 waktu, apalagi menunaikan zakat. Kemudian fa'inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka sudah mentaati untuk jaga sholat 5 waktu sehari semalam, fa'akhbirhum, beritahukan kepada mereka, annallaha qad farada alaihim sadaqah, sesungguhnya Allah telah wajibkan kepada mereka zakat, tukhadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, untuk diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik, kalau mereka pun mentaati perintahmu tersebut, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, jauhilah harta-harta yang paling bagus di antara mereka. Nah, dulu ihwa, petugas zakat yang ditugaskan Rasulullah mengambil zakat, itu Rasulullah melarang ngambil harta zakat yang paling bagus, kecuali pemiliknya yang memang ingin menyerahkannya. Tapi Rasulullah perintahkan kepada petugas zakat, ambil yang pertengahan saja, jangan yang paling bagusnya, ya, kecuali pemiliknya ngizinin, udah ini ambil saja yang paling bagusnya. Tapi kalau petugas zakatnya nggak boleh mereka ngambil yang paling bagus, apalagi sampai menekan atau mengancamnya. Lihat, subhanallah, zakat itu nggak berat ya, 2,5% saja. Antum punya uang 100 juta sekarang di tabungan, berapa zakatnya? Hah? 25 juta, 2.500.000. Kecil, iya. Kecil kan? 100 juta zakatnya 2,5 juta. Gedean pajak penghasilan antum kayaknya, ya. Pajak 11% sekarang ya. Nah ini, zakat itu mensucikan diri kita dan harta kita. Harta kita ini kan kadang ada yang syubhatnya, ya. Kadang juga apalagi nyerempet ke haram-haramnya, ya. Di antara cara kita menimbulkan sifat ifah ini, ya, menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, itu diantaranya tunaikan zakat-zakat kita, ya. Apalagi kita hidup di zaman yang luar biasa, cara pandang kapitalisme, materialisme, orang nggak merasa puas gitu. Orangnya sudah kaya, cukup, tapi mentalnya kok mental pengemis gitu, masih aja cari sogokan, ya kan begitu kan, ya. Nauzubillah, pejabat kita nih luar biasa mentalnya, padahal kaya, cukup sudah, tapi kok mentalnya masih mental minta-minta, ya. Anak kalau ngisi di BUMN nih, wah, ini anak tekanin sekali yang kayak gini, ya. Anak ngisi di bea cukai kemarin, nggak tahu itu bea cukai nggak kapok-kapok ngundang anak. Padahal sering diceramahin terus, ya, nerima sogokan, ya, nerima gratifikasi, ya. Tapi di laboratoriumnya, ya, pegawai-pegawai laboratorium bea cukai Jakarta, Anda ingat nggak, ya, sogokan itu sama aja, ya, memberi makan dengan harta yang haram dan nggak akan berkah, ya. Maka ihwa, untuk mengurangi syubhat-syubhat harta-harta yang haram, maka kita keluarkan zakat. Zakat yang disepakati, zakat emas perak, zakat mata uang, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat pertanian. Anda nggak tahu petani itu paham nggak sih mereka harus ngeluarin zakat? Paham nggak menurut antum? Hah? Padahal nisabnya itu cuma 750 kilo, dan mereka rata-rata kalau panen berapa?
1 ton. Harusnya setiap panen itu dikeluarin zakatnya. Wa atu haqqahu yauma hasadih, kata. Berikan haknya Allah ketika mereka panen. Ya. Tapi nggak tahu ya, ini yang ana sampai hari ini tuh masih berpikir gimana ya cara mendidik masyarakat ini ya supaya mereka paham tentang hak-hak harta ini. Mereka paham jual beli yang syar'i itu seperti apa. Mereka paham tadi harus ada zakat yang mereka keluarkan gitu. Ya. Harusnya pemerintah kan peduli ini. Jadi harusnya ulama-ulamanya itu turun nih ke pasar, kemana lagi, ke daerah pertanian, perkebunan, melakukan pendidikan gitu loh. Ya, sekarang ya kayak Umar bin Khattab kan anda ceritakan ke antum. Beliau tiap hari tuh inspeksi ke pasar sambil bawa tongkat. Ya, kata beliau, la yabi fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Enggak boleh jualan di pasar ini kecuali mereka yang faham tentang fikih jual beli. Kenapa? Karena mereka kalau enggak faham itu akan jatuh pada riba, baik mereka sadar atau tidak. Kan begitu. Ya. Nah, ini yang kurang ya, perhatian dari pemerintah kita. Mudah-mudahan semakin ya pemerintah kita ini peduli dalam masalah muamalah harta masyarakatnya. Ya. Taib, sudah masuk Isya ikhwah. Ana izin sampai Isya saja kajian kita pada pagi hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya insyaallah. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadl.